Baik, kita lanjutkan lagi untuk data awal di video kedua ini. Kita mulai dengan membuat link. Ya, kita kembali lihat soalnya. Kita lihat di sini. Jadi untuk link panduannya adalah di informasi kebijakan akuntansi ya. Nah, sebelum kita membuat link account and banking, sales dan purchase, kita akan sesuaikan dulu text code-nya. Jadi tadi kita sudah hapus, kita tinggalkan 2 saja, dan GST tadi kita sudah rubah menjadi PPN. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk link account yang di bawahnya ini, yaitu link account for tax collected dan link account for tax paid. Jadi ini akan otomatis muncul ya seperti ini karena kita sudah membuat account list. Jadi account list yang tadi yaitu di liability ya, yang ini yang tadi saya sudah kasih tahu di video yang pertama. Jadi GST payable kita rubah menjadi PPN payable, kemudian GST collected menjadi PPN collected, dan GST paid menjadi PPN paid. Kemudian kita sesuaikan nomor akunnya. Nah, itu jadi akan muncul otomatis di sini. Ya. Untuk rate tidak usah dirubah, dia memang sudah benar 10%, dan tipe juga sudah, yaitu Good and Services Tax. Di PPN ini dikenakan atas barang dan jasa kena pajak. Link selanjutnya adalah kita akan buat di menu setup link. Jadi ada 3 yang akan kita buat di sini. Dari yang pertama account and banking account. Ya, di sini kita tinggal mengecek saja. Panduannya adalah di penerimaan kas. Ya, di sini. Jadi kita baca dulu bahwa setiap penerimaan kas sementara akan disimpan di brankas perusahaan dan dicatat ke undeposit fund. Pada hari tertentu, seluruh kas akan disetor ke bank. Nah, kita kembali ke link account and banking. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya, kita harus jawab. Yang pertama, equity account for current earning. Jadi akun kategori modal apa yang digunakan untuk menampung laba tahun berjalan. Nah, di sini jawabannya adalah current earning. Ya, ini juga otomatis muncul seperti ini karena kita sudah membuat account list di depan, dan sekarang ini tidak bisa diperbaiki. Jadi kemana memperbaiki apabila ini salah? Jadi perbaikilah di account list, cari equity. Nah, pastikan yang tadi saya katakan sebenarnya ini ya, current earning misalnya ya, di atasnya account name-nya current earning, di bawahnya link account for juga current earning. Nah, apabila ini berbeda, berarti itulah yang menyebabkan kesalahan di sini ya, di atas ini. Jadi kita perbaiki dulu di account list. Nah, yang kedua juga sama, equity account for return earning. Jadi akun modal apa yang digunakan untuk menampung laba ditahan. Jawabannya adalah sesuai soal adalah laba ditahan. Ini juga otomatis muncul seperti ini dan tidak bisa diperbaiki sekarang. Kalau di sini yang muncul bukan return earning, kita perbaiki di depan di account list. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, equity account for historical balancing. Jadi ini historical balancing account ya, yang ada di akun aset, jadi akun penyeimbang. Kemudian check account for electronic payment, ini tetap electronic payment. Kemudian check account for undeposit fund, jadi akun kas yang digunakan untuk menampung penerimaan kas ya. Di sini sesuai soal kita dikatakan disimpan di brankas perusahaan dan dicatat ke undeposit fund. Jadi jawabannya di sini adalah undeposit fund. Apabila salah, kalian bisa mengganti dengan menekan tombol tanda panah biru ini. Pilih undeposit fund. Ya, itu untuk link banking. Selanjutnya kita akan kerjakan link sales. Nah, untuk link sales, jadi panduannya adalah di
bagian penjualan dan penerimaan kas. Jadi penjualan akan menyebabkan adanya kas masuk. Jadi kita perhatikan ketentuan penjualan dan penerimaan kas. Nah, yang pertama di penjualan di sini yang penting adalah bahwa penjualan dikenakan PPN, kemudian beban transfer penjualan dibebankan kepada pembeli. Ini terminnya 1/10 N/30, kemudian keterlambatan didenda 1%. Kemudian penerimaan kasnya bahwa penerimaan kas masuk ke dalam akun undeposit fund. Jadi itu yang penting untuk membuat link sales. Jadi yang pertama di sini asset account for tracking receivable. Jadi akun aset apa yang digunakan untuk menampung piutang? Jawabannya adalah account receivable. Ini juga otomatis muncul benar seperti ini karena kita sudah benar mengganti akun yang di sini. Jadi di awal tadi adalah trade debtor, kita ganti menjadi account receivable. Ya, di sini sudah cocok, di bawahnya tracking receivable. Nah, itu kita kembali ke link sales. Kemudian ini I just spread on sales. Jadi di sini apakah penjualan ini dikenakan beban angkut? Jadi di sini beban transfer penjualan dibebankan kepada pembeli. Jadi kita centang ini akunnya adalah freight collected atau pendapatan angkut. Ya. Kemudian selanjutnya I track deposit collected from customer. Apakah kita memungut uang muka dari customer? Jadi di ketentuan poin 4 di penjualan tidak ada diatur sehingga tidak kita centang. Kemudian yang ketiga, I give discount for early payment. Apakah kita sebagai penjual memberikan diskon atau potongan apabila pembeli membayar lebih awal? Ya, kita lihat di sini di termin 1/10 N/30. Jadi kita memberikan diskon 1% apabila membayar sampai hari ke-10. Sehingga di sini kita centang akunnya adalah sales discount. Yang keempat, I assess charge for late payment. Apakah kita memungut denda apabila customer terlambat membayar? Di sini ada keterangan keterlambatan membayar didenda 1%. Sehingga ini kita centang akunnya adalah late fees collected atau pendapatan denda. Kesimpulannya pada saat membuat link sales berarti kita membuat jurnal penjualan, men-setting jurnal penjualan dan kita berperan sebagai penjual. Jadi akun yang muncul di sini adalah boleh akun 4 atau akun 8. Jadi akun 4 adalah income, akun 8 adalah other income, khusus untuk link sales. Kita lanjutkan ke terminnya. Jadi kita pilih in a given of days. Jadi tadi dikatakan bahwa PT Indo Bali menjual secara tunai dan kredit. Jadi kita pilih in a given of day. Kemudian diskon day kita masukkan di sini adalah 10 hari. Kemudian balance due date-nya, jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Kemudian diskonnya 1%, ya. Charge-nya atau dendanya adalah 1% juga. Kita tulis di sini 1%. Kemudian tax code PPN. Jadi kita di sini sudah ada ketentuan setiap penjualan diperhitungkan PPN. Jadi tax code-nya PPN. Kemudian freight tax code-nya. Jadi apakah beban angkutnya terkena PPN, terkena pajak? Nah, di sini tidak diatur di poin penjualan sehingga kita di sini tulis NT. Kemudian kita centang use customer tax code. Jadi term kredit ini kita gunakan untuk semua customer kita. Ya, kita centang. Klik OK. Jadi link sales selesai. Kita lanjut dengan link berikutnya yaitu link purchase. Nah, untuk link purchase kita ketentuannya bisa kita lihat di poin pembelian dan pengeluaran kas. Apabila kita membuat link purchase, berarti kita men-setting jurnal pembelian dan kita bertindak sebagai pembeli. Ya, berbeda dengan tadi di link sales kita bertindak sebagai penjual. Yang pertama, liability account for tracking payables adalah akun utang apa yang digunakan untuk menampung utang usaha. Jadi ini jawabannya adalah account payable. Ini juga muncul otomatis karena kita sudah mengganti di
account list di liability tadi ya. Trade creditor kita rubah menjadi account payables. Jadi pastikan di atasnya account payable, account name-nya di bawahnya adalah tracking payables. Jadi otomatis dia akan muncul di sini. Ya. Kemudian check account for paying bills. Ya, kita lihat di sini dulu untuk pembeliannya. Ya, kita belum baca tadi. Jadi sama kena PPN 10%. Kemudian beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan, berarti ditanggung kita sebagai pembeli. Kemudian ada termin pembayaran 2/10 N/30. Kemudian denda apabila terlambat membayar 1%. Kemudian untuk di pengeluaran kasnya, jadi pembelian kredit menimbulkan utang dan utang harus dibayar, berarti ada kas keluar. Jadi pengeluaran kas di atas 2 juta menggunakan cek. Kemudian pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang menggunakan kas kecil atau petty cash dengan sistem fluktuasi atau dana tidak tetap. Nah, di sini kita lanjut lagi tadi check account for paying bill, berarti sesuai dengan di data di pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas di atas 2 juta dilakukan dengan cek. Berarti kita tidak boleh memilih di sini undeposit fund. Kita harus pilih akun bank ya, atau cash in bank atau apapun yang ada bank ya. Kita pilih. Kemudian yang ini ya, kita baca satu persatu. I pay freight on purchases, apakah kita dikenai biaya angkut pembelian. Jadi sesuai di sini beban transfer pembelian ditanggung perusahaan, berarti ya kita centang akunnya adalah freight paid atau biaya angkut pembelian. Kemudian yang kedua, I track deposit paid to supplier, apakah kita membayar deposit itu uang muka kepada supplier. Jadi apakah sebelum membeli kita bayar uang muka dulu. Nah, di sini tidak ada diatur sehingga kita tidak usah centang. Kemudian I take discount for early payment, apakah kita diberikan potongan apabila membayar lebih awal. Nah, kita di sini ada termin tadi 2/10. Jadi kita dapat diskon 2%. Kita centang di sini akunnya adalah purchase discount. Kemudian yang terakhir, I pay charge for late payment. Apakah kita membayar denda? Charge itu denda apabila kita terlambat membayar utang. Di sini kita ada membayar keterlambatan membayar didenda 1%. Jadi di sini adalah late fees paid ya, atau beban denda. Kesimpulannya di link purchase yang boleh kita gunakan akunnya di sini adalah akun 5 atau akun 9 ya. Kemudian di termin kita lanjutkan payment is due. Jadi ini sama, kita biar bisa tunai atau kredit kita bisa pakai in a given of day. Diskon day-nya kita sesuaikan 10 hari, balance due date-nya 30 hari. Diskon for early payment-nya adalah 2%. Ini. Kemudian tax code, jadi setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan. Jadi tax code-nya adalah PPN. Kemudian free tax code, jadi apakah beban angkutnya tadi itu kena PPN ya. Jadi di sini tidak ada diatur, kita pilih NT. Kemudian centang use supplier tax code. Jadi aturan ini, termin ini kita gunakan untuk semua supplier kita atau semua vendor kita. Klik OK. Jadi link telah selesai. Selanjutnya adalah kita akan mengisi neraca saldo awal. Jadi di menu setup, balance, account, opening balance. Nah, di sini kita lihat dulu tanggalnya ya, bahwa di sini enter the balance of your account as of, jadi per 1 bulan 12 2007. Kita akan lanjut ke sini ya, ke neraca saldo awal ya. Di sini trial balance-nya adalah as of 30 November. Jadi udah cocok ya. Kita berarti mulai bekerja dengan Mayob 1 Desember. Jadi silakan masukkan angkanya di sini, diketik aja biasa ya. Yang di sini sampai seluruhnya ya, sampai other expense. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah adanya akun kontra. Jadi bisa kita lihat di sini, saya contohkan misalnya akun aset, akun yang
kategori 1 nih. Akun aset saldo normalnya adalah di debit. Ya, di debit. Nah, sekarang adakah akun aset yang kita taruh di kredit? Kita perhatikan yang akun 1 saja. Jadi, kita lihat di sini yang ditaruh di kredit adalah ada allowance, kemudian ada building akumulasi depresiasi, kemudian vehicle akumulasi depresiasi, dan equipment akumulasi depresiasi. Jadi ada 4 akun aset yang ditaruh di kredit. Jadi itulah yang dimaksud dengan akun kontra. Jadi akun kontra adalah akun yang saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal akun yang satu kategori dengannya. Jadi akun aset saldo normalnya di debit, tetapi yang disebut saldo akun kontra adalah adakah akun aset yang ditulis di kredit. Apabila ada, itulah akun kontra. Jadi contohnya adalah 4 akun ini. Jadi untuk keempat akun ini, cara mengetiknya di sini adalah dengan mengisi tanda min di depannya. Ada allowance, kemudian ada building akumulasi, vehicle akumulasi, dan equipment akumulasi. Ya, itu kemudian di liability ada PPN paid. Jadi di liability atau utang itu saldo normalnya adalah di kredit. Ya, adakah saldo utang kategori utang yang ditulis di debit? Itulah yang disebut dengan akun kontra. Kita lihat di sini dari akun account payable sampai akun Bank Mandiri Loan. Itu adalah akun utang atau aset. Jadi saldo normalnya adalah di kredit, tapi adakah yang ditulis di debit? Kita lihat di sini ada, yaitu PPN paid ditulis di sebelah debit. Jadi pada saat mengentry PPN paid, kita isi tanda min ya di depannya. Ya, itu. Jadi kesimpulannya akun kontra adalah bukan semata-mata akun yang ditulis di kredit, tetapi akun kontra adalah akun yang saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal akun yang setipe dengannya. Akun-akun kontra yang lain contohnya adalah misalnya kalau di equity ada dividen, ada prive, itu juga termasuk akun kontra. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini pada saat mengentry di neraca saldo awal adalah ini yang di bawah, amount left to be allocated, ini harus 0. Artinya saldo-saldo yang kita masukkan, debit dan kreditnya sudah seimbang. Kemudian di bawahnya ada lagi keterangan, this will be the opening balance of historical balancing account. Nah, ini apabila ada amount left to be allocated-nya tidak 0, maka saldonya itu akan masuk ke historical balancing. Nah, itu artinya makanya disebut historical balancing atau akun penyeimbang. Kita misalnya ambil contoh. Kita ambil contoh misalnya petty cash yang saldonya adalah 2 juta. Kita lupa mengentry, misalnya saya ketik 0 di sini, sehingga di amount left to be allocated-nya min 2 juta. Itu artinya, jadi kalau isi tanda min berarti akun di sebelah debit lebih sedikit daripada yang di sebelah kredit. Ya. Nah, sekarang benarkah 2 juta ini masuk ke historical balancing? Kita akan buktikan. Anda bisa lihat di menu report, kemudian menu account, kemudian klik standar balance sheet. Ya, kita pilih per Desember, kita display. Kita lihat di sini historical balancing adalah posisinya di equity. Nah, kita lihat di sini ada historical balancing min 2 juta. Jadi 2 juta ini adalah saldonya petty cash. Ya. Jadi itu pembuktiannya kenapa disebut historical balancing atau saldo penyeimbang. Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, kita kembalikan seperti semula ya. Ini 2 juta. Ya, amount left to be allocated sudah 0. Ya, kita buktikan sekali lagi. Benar enggak? Akun historical balancing sudah
nol atau tidak ada. Kita buka lagi seperti tadi. Ya, kita lihat. Ya, di equity tidak ada lagi akun historical balancing. Ya. Jadi itu pentingnya kalian mengecek ini ya, dan kemana akhirnya. Jadi mungkin nanti di sini salah, jadi jurnal benar, tetapi hasil akhir di laporan keuangan juga akan salah karena di sini belum balance. Jadi demikian untuk video yang kedua, kita sudah sampai di menginput neraca saldo awal. Jadi nanti di video ketiga kita akan lanjutkan dengan membuat buku pembantu dan mengisi saldo awalnya. Terima kasih.